Media besar tingkat dunia menyikat Prabowo. Prabowo dan kekacauan dirinya disikat 3 media besar. Media itu adalah The Guardian dari Inggris Raya, New York Times dari Amerika Serikat, dan The Volkskrant dari Belanda, Sobat Youth. Mereka sama-sama memberikan kritik dan analisis soal Prabowo. Mulai dari kong kali kong tingkat tinggi di Mahkamah Konstitusi, sampai strategi gemoy yang norak. Halo Sobat Youth, selamat datang di Opini bersama Isti Haryani. Kali ini kita akan membahas mengenai media besar tingkat dunia menyikat Prabowo. Prabowo dan kekacauan dirinya disikat 3 media besar. Media itu adalah The Guardian dari Inggris Raya, New York Times dari Amerika Serikat, dan The Volkskrant dari Belanda, Sobat Youth. Mereka sama-sama memberikan kritik dan analisis soal Prabowo. Mulai dari kong kali kong tingkat tinggi di Mahkamah Konstitusi, sampai strategi gemoy yang norak. Sobat Youth, 3 media besar di dunia ini bukan kaleng-kaleng. Mereka rata-rata sudah berdiri lebih dari 100 tahun. Bahkan Guardian sendiri usianya sudah 200 tahun. Waduh, mungkin di hadapan publik internasional, Prabowo jelas keok. Guardian saja memakai judul artikel yang keras. From Torture Allegation to Harmless Grandpa, The Rebranding of Indonesia's Prabowo. Sobat Youth, kalimat-kalimat yang ditulis tentang Prabowo ini sangatlah tajam. Analisis yang dilakukan juga sangat keras. Kalau diterjemahkan, salah satu kalimatnya begini. Dia adalah mantan jenderal yang dipecat dari militer di tengah tuduhan terlibat dalam penculikan dan penyiksaan. Namun saat ini, Prabowo Subianto, kandidat terdepan dalam pemilu mendatang yang menampilkan cerita yang berbeda. Seorang kakek yang lucu dengan gerakan tarian yang canggung dan sisi yang lebih lembut. Wow! Tapi tidak berhenti di situ, Sobat Youth. Bagian artikel lanjutan dari The Guardian ternyata lebih keras lagi. Terjemahannya begini. Ini adalah branding baru untuk Prabowo, mantan menantu diktator Soeharto. Prabowo didakwa terlibat penculikan dan penyiksaan pada aktivis pro-demokrasi di akhir 1990-an. Ia juga terlibat pada kekerasan di Papua dan Timor Timur. Wow. Sementara, media terbesar di Amerika Serikat, New York Times, menyoroti hal-hal lain. Mereka menulis juga artikel tajam soal pemilihan presiden Indonesia tahun 2024. Begini Sobat Youth. New York Times menulis kritik tajam soal pencalonan Gibran yang sangat bermasalah. Karena mengutak-ngatik undang-undang dan hukum. Jika diterjemahkan, judul mereka juga sangat keras, Sobat Youth. Anak presiden dalam pemilu Indonesia. Apakah ini demokrasi atau dinasti? Jelas sekali Sobat Youth, seperti yang sudah dikatakan banyak orang di luar sana. Banyak analisis dari New York Times yang cukup keras pula. Terjemahannya begini Sobat Youth. Sekarang, dia adalah simbol dinasti politik yang sedang berkembang dan penerima keuntungan dari manuver keluarga. Wow, coba bayangkan 3 media besar di dunia menyikat Prabowo dan Gibran semua. Mata dunia sudah terbuka melihat kelakuan paslon yang memalukan.
Mata dunia sudah paham apa yang terjadi. Dari sejarah yang kelam, rekam jejak yang buruk, dan akal-akalan dinasti. Semua itu dilihat seluruh dunia. Bahkan Sobat Yot, dari 3 media besar saja sudah terlihat bahwa tidak ada satupun dari mereka yang melihat Prabowo Gibran dengan positif. Apalagi menulis bahwa 2 orang itu calon pemimpin terbaik di 2024. Sobat Yot, media besar itu bukti bahwa Prabowo Gibran adalah pasangan capres dan cawapres yang memalukan. Bangsa kita harusnya malu kalau disikat raporan jurnalistik terbaik di dunia. Tapi Sobat Yot, masalahnya Prabowo atau Gibran juga kan gak ada malu-malunya. Yang menanggung malu siapa? Kita lagi, rakyat lagi. Kalau publik internasional koar-koar dan bersuara, masa kita cuma diam saja? Ya Sobat Yos, sekeras apapun dunia bersuara, nasib kita memang hanyalah di tangan kita. Kotak suara dan pemilu nanti akan jadi ujian bahwa kita harus merebut nasib kita sendiri. Baiklah Sobat Yot, sampai berjumpa di episode Opini bersama Isti selanjutnya. Bersama Isti Haryani di Yot TV.